warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat siang, selamat berjumpa dalam program Sang Kandidat bersama saya Valerina Daniel. Program Sang Kandidat menghadirkan dialog dengan para calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung di pemilihan umum 2024 yang akan datang. Dan hari ini sudah hadir bersama kita, yaitu salah seorang calon presiden, yaitu calon presiden nomor urut 3, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Kita langsung sambut bersama Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang Pak Ganjar. Ya Mbak Valerin, selamat siang. Sehat ya Pak hari ini? Alhamdulillah. Ya. Iya, baru pulang dari Papua? Dari Papua kemarin. Oke, gimana Papua? Ramai di sana? Sangat luar biasa, inspiratif dan banyak sekali masukan. Oke, jangan digambarkan dulu ya masukan-masukannya. Kita akan dialog saat lagi. Pemirsa, untuk itu kita akan langsung saja melihat profil dari Bapak Ganjar Pranowo. Silakan Pak. Iya, tadi kita sudah ikuti bersama profil dari seorang Ganjar Pranowo. Sebelum kita mulai dialog kita dengan Bapak Ganjar pada hari ini, kami akan sampaikan visi dan misi dari pasangan calon Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Iya, itu tadi visi dan misi dari pasangan Ganjar Mahfud ya. Kalau dilihat tadi juga sekilas kita bisa melihat sekarang ini selalu menggunakan pakaiannya warnanya hitam dan putih ya Pak ya. Kenapa dipilih warna itu? Biar tidak abu-abu. Waduh, kenapa kalau nggak boleh abu-abu? Ya, ketika kita memutuskan, kita mendengarkan apa yang ada di masyarakat atau pemangku kepentingan, tapi pada saat itu ketika kita memutuskan tidak boleh ragu-ragu. Hitam, putih. Hitam atau putih? Nggak boleh di tengah-tengah ya? Tapi katanya kalau politisi itu ya nggak boleh hitam atau putih. Kadang-kadang harus lihat celah-celah tertentu gitu loh. Boleh, tapi tidak pada pengambil keputusannya. Prosesnya boleh dilalui, maka kemudian suara masyarakat mesti didengar. Barulah kemudian diputuskan, tidak boleh ragu-ragu gitu. Oke, kalau Bapak kenapa pilihnya hitam nggak yang putih? Kenapa? Kenapa pilihnya ya, kadang-kadang hitam? Kita pakai baju hitam, kadang-kadang putih. Bergantian sama Pak Mahfud gitu. Jadi nggak harus selalu Pak Ganjar yang hitam gitu, yang Pak Mahfud yang putih gitu ya? Oh, tidak harus. Karena kan kadang-kadang tapi saya suka warna hitam.
Oh ya, Suka-suka kenapa? kan? Kenapa suka warna Sama hitam? kan? Oh saya pakai ini Menarik. karena supaya netral Pak katanya. Oh, gitu. Tapi Bapak pakai hitam, jadi kesannya sekarang kita sama Jadi deh. seolah-olah sama. Oke, tapi nggak apa-apa. Kenapa Nggak Bapak pilih warna hitam? Atau suka warna hitam? Saya tanya pada masyarakat katanya bagus gitu aja. Oh ya? Oh iya, sampai di polling sama teman-teman. Oke. Dibuatkan polling gitu. Pak Ganjar lebih cocok mana ya gitu. Pak Ganjar pakai hitam. Kayaknya keren Pak gitu. Ya udah pakai hitam. Hitam keren. Ya, bukan kalau hitam kan kadang-kadang identiknya dengan mungkin sosok yang gelap, misterius gitu. Atau bukan kalau misalnya di yin and yang gitu, berarti kalau hitam berarti dia yang tidak bagus Pak. Tidak bagus kan rambutnya udah putih. Oh gitu, jadi Yang diimbangin dengan membungkus rambut. kepalanya. Jadi seimbang ya, walaupun baju hitam tapi kepalanya putih ya. Jadi genap tuh yin and yang ya. Oke. Sekarang kita kembali ke visi misi. Boleh. Tadi kita lihat visi dan misinya itu adalah mewujudkan Indonesia unggul, gerak cepat negara maritim yang adil dan lestari. Kenapa pilih tema ini? Iya, kalau kita setiap pemilu pasti ada mimpi kita, Indonesia jauh lebih baik, maka saatnya kita bicara unggul menuju 2045. Baik saja tidak cukup, maka mesti unggul. Artinya akan ada semangat bersama kita untuk melakukan lompatan. Sebab kalau tidak, maka kita akan melakukan pergerakan dengan urut kacang. Lama Mbak. Momentum ini akan hilang, apalagi kita mendapatkan bonus demografi, maka mesti unggul. Dan Oke. itulah kemudian kenapa heavy kita nanti, saya dan Pak Mahfud itu pada pembangunan SDM. SDM. Oke, tapi ada salah satu yang tadi soal poros maritim atau negara maritim ya. Sebelumnya kan sudah kita dengar konsep poros maritim, tapi belum terrealisasi secara maksimal. Kenapa tetap menjadikan ini salah satu prioritasnya? Karena 2/3 kita wilayahnya laut. Dan pembangunan maritim kita, termasuk wilayah pesisirnya, ya, budayanya, profesi, sumber daya lautnya, begitu ya, termasuk di wilayah-wilayah pesisir itu kan luar biasa. Tapi sampai ini kan belum. Contoh saja. Perikanan tangkap kita ya belum optimal gitu kan. Coba kita optimalkan. Kapal-kapal tangkap kita mesti yang ya tonasenya tinggi. Terus kemudian nanti selesai olahannya, ada pabriknya ya. Terus kemudian pariwisatanya, budayanya, energinya. Waduh Mbak, nggak habis-habis kalau kita bicara laut. Termasuk kemudian ketika kita bicara dari si budidayanya, aquaculture-nya. Jadi kalau kita bicara kemaritiman itu cukup luas dan tidak hanya sekedar bicara yang lautnya saja ya, tapi cara pandang kita juga. Maritime base itu perlu memandang kondisi-kondisi yang ada. Umpama kalau kita bicara di daerah kepulauan, sekitar Maluku, Sulawesi gitu kan. Kan cara berpikir kita bukan membangun jalan umpama. Membangun transportasi laut, transportasi sungai. Kalau kita bicara kemudian, aduh pulauannya kecil-kecil. Maka cara pendekatan kita dari sisi aspek kesehatan umpama, kita kan bisa menyiapkan umpama nih puskesmas terapung kapal, maka dia bisa jemput bola. Jadi ini cara pandang yang karena 2/3 kita laut, maka pemikiran kemaritiman ini mesti menjadikan prioritas. Apa kira-kira yang akan menjadi satu yang berbeda dan mendobrak kondisi yang ada saat ini untuk? Tidak perlu mendobrak-dobrak, tidak perlu membeda-bedakan, karena yang pikiran dobrak dan beda itu seolah-olah akan menghilangkan yang lama. Jadi? Itu salah besar. Kontinuitas dari pembangunan itu mesti terus berlanjut. Ada 2 hal yang sudah berjalan dengan baik, jangan ditakuti. Yang belum beres kita perbaiki. Kecuali ada yang memang keliru, itu betul-betul baru kita rubah begitu. Jadi sebenarnya konsepnya jangan emosi gitu ya. Jangan marah bahwa ada yang sudah baik, tercapai, belum tercapai, staging ini yang mesti kita tuntaskan. Emang ada yang marah? Ya bukan marah, artinya ada orang yang seolah-olah menawarkan sesuatu yang sangat radikal. Padahal faktanya seringkali kita itu beririsan gitu. Nah, dalam kematangan pemahaman kita termasuk membaca data, saya kira itu yang mesti kita bisa lebih wise gitu. Maksudnya yang menawarkan perubahan gitu kurang lebihnya? Siapapun, kalau itu terlalu mencolok. Saya tidak mau mengomentari mitra tanding saya karena semua sahabat saya. Oke. Nah, kemudian kalau kita tadi bicara soal selain poros maritim itu berarti akan menghubungkan misalnya dari pulau satu dengan yang lainnya. Ini apakah berhubungan juga dengan strategi yang dipilih oleh kubu Ganjar Mahfud saat ini ketika kampanye dimulai langsung memilih mulai dari titik terluar dari ujung timur ujung barat Indonesia? Tentu saja antara lain iya jawabannya. Tapi tidak hanya itu, kita memulai dari Merauke, Sabang. Lagunya dari Sabang sampai Merauke.
Kami datangi 2 titik terujung di timur dan paling barat. Inilah sebuah gerakan untuk menunjukkan bahwa dalam nilai persatuan kita, ada daerah yang paling ujung harus mendapatkan perhatian. Karena berbeda dengan yang di tengah. Di luar Jawa berbeda dengan yang ada di Jawa, terus kemudian Jawa ada yang di ibu kota dan non ibu kota, dan kemudian pertumbuhannya masing-masing berbeda. Maka mudah-mudahan ini menjadi semangat persatuan kita. Oh, sesuai dengan nomor urut 3. Kira-kira Cila begitu. ketiga, Persatuan Indonesia. Oh, Indonesia, jadi betul. itu visinya. Pas ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan dialog kita habis ini. Makanya kita harus break dulu. Baik. Sesaat lagi kita akan tantang Pak Ganjar dalam permainan berikut ini. Dalam artian Pak Ganjar nanti harus memilih tema yang harus langsung dijawab pada saat itu juga. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sang Kandidat. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Permisi, Bapak. Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Sang Kandidat bersama Bapak Ganjar Pranowo. Baik Pak Ganjar, kita lanjutkan dialog kita hari ini, tapi kita tidak hanya bertanya seperti biasa, Bapak harus memilih temanya. Oh, kuis ini temanya, ya? Ya, temanya ada di dalam fishbowl ini, silahkan Bapak pilih, kemudian kita akan tanyakan sesuai dengan tema yang sudah Bapak pilih. Silahkan Ambil ya, satu ya? Ambil, Oke, ambil satu persatu dulu. bismillahirrahmanirrahim. Ini kita latihan ini Pak, Oke. debat publik yang di KPU nanti tanya. Oke, baik kita buka ya. Silakan. Apa yang didapatkan untuk tema pertamanya? Kita lihat. Pemanasan latihan Pemanasan ini debatnya ya. Pak, karena udah mau mulai bulan Desember ini kan ya. Oke, kita lihat yang pertama dipilih adalah kebijakan luar negeri. Oke, Ya. ya. Baik, ini pertanyaannya Pak Ganjar. Untuk kebijakan luar negeri, pertanyaannya adalah kebijakan luar negeri kita itu sifatnya bebas aktif. Dengan perkembangan zaman dan kebutuhan internasional tentu disesuaikan. Nah, salah satu yang menjadi topik ataupun perhatian pada saat ini adalah soal konflik Israel-Palestina. Nah, kalau Anda memandang permasalahan ini, sebenarnya apa yang bisa dimainkan oleh Indonesia perannya agar lebih bisa membantu menyelesaikan konflik ini? Yang pertama adalah pertolongan dari sisi kemanusiaan dulu. Oke. Jadi aspek kemanusiaan humanitariannya mesti ditolong. Maka sudah betul kita memberikan bantuan. Oke. Yang kedua tentu dalam politik luar negeri kita yang bebas aktif mesti ada special envoy. Untuk kemudian bisa berkomunikasi apakah itu dengan PBB, dan suka tidak suka, mau tidak mau harus ada penghormatan dari masing-masing institusi. Maksudnya berarti mengakui kedaulatan dua negara tersebut? Ya, two state solution itu tidak akan bisa dihindari kalau kita mau menuju damai.
Problemnya kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Maka special info inilah yang kita minta untuk mencari jalan bagaimana mereka bisa menyelesaikan. Demikian juga kita menghormati yang ada di Palestina. Karena di sana banyak sekali partai. Maka tentu saja kita bisa berkomunikasi dengan pemerintahnya agar kemudian tidak terjadi situasi seperti ini. Yang dunia kemudian berbicara soal itu. Maka penting partisipasi aktif kita untuk bisa ikut dalam perdamaian dunia. Okay. Misalnya kalau misalnya diberikan kesempatan Bapak nanti terpilih misalnya menjadi presiden, berarti Bapak akan datang ke sana langsung membantu menyelesaikan permasalahan? Bisa kita komunikasi dengan beberapa kepala negaranya, atau kemudian kita juga bisa mengirimkan special envoy atau utusan khusus itu. Sehingga mereka lah yang akan intens untuk menyiapkan, mengingatkan, menawarkan, sehingga kita bisa menjadi penengah untuk konflik-konflik seperti itu. Dan di beberapa negara yang lain. Oke, jadi Indonesia akan tetap memainkan peran menjadi penengah tadi kalau ada. Iya, karena kita politiknya bebas aktif. Maka ketika harus aktif dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia, ya itulah peran-peran proaktif tidak diam. Ya, dengan OKI kita bisa bicara, dengan PBB bisa bicara, atau kemudian secara khusus untuk mengirimkan utusan agar bisa berkomunikasi dengan intens pada mereka. Oke, baik. Cukup memuaskan pertanyaan pertama ya. Sekarang kita melanjut ke tema berikutnya. Ambil lagi. Lagi. Oke, silakan. Kita lihat ya, topik apa yang dipilih. Topiknya adalah nasionalisme. Nah, ini menarik nih Pak, karena soalnya kalau nasionalisme kita akan bicara mengenai generasi muda. Nah, tadi kan temanya memang mewujudkan generasi Indonesia unggul. Pertanyaannya bagaimana memupuk nasionalisme di kalangan generasi muda nih ya, di tengah misalnya sekarang tuh banyak sekali terjangan informasi yang bebas dari berbagai negara, kemudian juga kita ketahui sekarang juga sosial media terutama bisa mempengaruhi pola pikir seseorang. Bagaimana kemudian strategi Bapak untuk membangun nasionalisme di generasi muda Indonesia? Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikannya masuk dalam kurikulum, kebudayaannya mereka bisa, umpama nih Mbak ya, kita berbeda agama, saling berkunjung antar mereka. Yang Islam ke Kristen, ke Katolik, Hindu, Buddha, ya Konghucu, berkumpul. Maka itu akan menggugah perasaan bahwa, oh ya agamanya banyak. Berbeda suku agama dan kemudian kita melihat budaya suku yang berbeda, coba kita hormati apa yang ada di mereka, termasuk kemudian nilai budi pekerti yang harus ada. Nah, kalau ini kemudian bisa kita wujudkan, maka ada yang menarik dari beberapa pengalaman negara maju. Wajib kunjung museum. Sekarang juga ada rencana-rencana ataupun tugas untuk mengunjungi museum. Ada? Anda tanya beberapa museum yang ada. Saya tidak yakin itu. Karena saya bertanya, saya menyampaikan bahkan dalam sebuah dialog saya dengan anak-anak, museum ini bagus nggak? Bagus. Berapa kali kamu pernah berkunjung ke museum? Ya 1 kali. Kamu berangkat sendiri atau disuruh gurumu? Saya disuruh gurunya. Wajib kunjung ini apa? Agar ada satu tugas pada anak-anak untuk melihat, mengalami, mendengarkan, dan kemudian dia menganalisis. Analytical thinking ini menurut saya yang penting. Belajar berpikir untuk menganalisis apa yang terjadi pada waktu-waktu itu dan bagaimana posisi Indonesia. Maka dengan cara itu internalisasi kepada anak-anak akan tertanamkan, ya kami cinta. Negara ini gede, negara ini potensinya besar, negara ini harus saya bela. Maka kemudian dia akan merasakan, ya saya bangga sebagai orang Indonesia. Gitu. Kalau saat ini sudah ada kan berupaya memasukkan unsur-unsur lokal ke dalam kurikulum. Nah, menurut Anda ke depan akan ada perubahan lagi nggak dari segi kurikulum yang ada? Karena kan kita seringkali menghadapi ganti menteri misalnya, ganti kurikulum lagi. Nah, bagaimana kemudian ini ke depannya? Jangan takut ganti kurikulum. Jangan takut. Tapi kurikulumnya mesti adaptif. Adaptif itu tidak berubah total. Jangan berubah total. Umpama orang bicara, Pak Ganjar masukkan 2 hal. 1, kembalikan budi pekerti dalam pendidikan. Budi pekerti bisa dengan contoh. Saya memasukkan, Mbak, pendidikan anti korupsi kepada anak-anak kita. Mulai dari kalau perlu PAUD. Maka waktu kami menjadi gubernur Jawa Tengah waktu itu, saya undang kawan-kawan bupati wali kota, ya, mereka semua tanda tangan untuk memasukkan pendidikan anti korupsi kepada
anak-anak kita. Jadi memulai dari bawah. Internalisasi inilah investasi kita yang kita bisa berikan agar mereka makin cinta Indonesia. Indonesia yang bersih, Indonesia yang mesti kita cintai, Indonesia yang mesti kita bela. Sehingga ketika ada konflik katakan di banyak negara, kita tidak menjadi proksinya. Kita bisa menempatkan dalam posisi yang benar. Dan kita bangga, saya bisa bantu menyelesaikan loh. Karena kami cinta perdamaian, umpama seperti itu. Karena kami punya nilai-nilai luhur. Karena para pahlawan kami, orang tua kami mengajarkan kebaikan. Itu sesuatu yang bisa dilakukan mulai pendidikan dan kebudayaan itu. Pendidikan dan kebudayaan ya, tapi juga tadi jangan takut ada perubahan kurikulum ya, karena jangan takut, kalau enggak nanti gimana Mbak? Saya umpama ketemu sekolah SMK, kamu SMK apa? Otomotif. Alat mesin praktekmu mana kita lihat? Ini mobilnya masih pakai karburator ya? Nanti cita-citamu jadi apa? Kalau mau buka bengkel mobil kuno boleh. Tapi kalau kita mau bicara mobil listrik, rasanya sudah mulai ketinggalan. Maka itu adaptif yang itu. Tapi kalau kita bicara pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, yang matematik, yang sains gitu, sosial, itu kan tetap. Okay. Nah, mungkin yang diperlukan adalah yang inovasi dan kreasi ini. Oke, baik, terima kasih sudah menjawab topik nasionalisme. Sekarang silahkan dipilih, masih ada waktu. Lagi? Pak, satu lagi. Oke. Lebih kecil kertasnya nih. Nah, mudah-mudahan lebih gampang ya pertanyaannya. Oke, kita akan lihat topik berikutnya adalah tentang ekonomi. Oke. Ini sebenarnya kita mau menanyakan soal visi dan misi dari tim Ganjar Mahfud ya Pak ya. Jadi salah satu misinya adalah mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi dan kita ketahui Indonesia itu kan luas, memiliki sumber daya manusia, sumber daya alam yang beragam ya. Nah, ini bagaimana kalau kita mau tanya ke Bapak, strategi pemerataan itu seperti apa nanti ke depannya? Asymmetrical decentralization. Apa, coba bisa dijelaskan supaya mungkin orang lebih paham. Jadi desentralisasi yang tidak harus sama. Kan tuntutan reformasi dulu tidak mau pemerintahannya itu sentralistik kan. Maka mesti didesentralisasikan. Begitu didesentralisasikan, ternyata ada daerah yang butuh perhatian khusus. Ada daerah, ini bisa berkembang sendiri. Ini butuh perhatian, yang ini butuh pertolongan yang ya jauh lebih banyak lagi. Maka kenapa kemarin kami berangkat satu dari Merauke, satu dari Sabang. Dua daerah yang punya kekhususan. Satu otonomi khusus yang ada di sana, dan satu daerah yang juga khusus Aceh. Dua-duanya khusus ini. Maka butuh afirmasi. Tindakan khusus yang mesti kita lakukan agar gapnya tidak berkepanjangan. Gap yang tidak berkepanjangan itu bisa kita kurangi dengan treatment-treatment juga khusus. Umpama, kalau kemudian kita mendapatkan satu alokasi anggaran di 2 kabupaten umpama, satu di Jawa, satu di Merauke. Lalu dua-duanya ini kalau kita melihat gapnya kan pasti tinggi gitu. Mestinya bukan sama jumlah anggarannya, harusnya lebih banyak yang di remote area atau yang kekurangan. Oke, jadi rata tuh bukan berarti sama. Berarti proporsional. Proporsional. Betul, itu cara kita nanti mengurangi gap. Yang kedua tentu memberikan pendampingan. Maka terhadap otonomi daerah di daerah itu yang mungkin belum bisa terlaksana dengan baik, pemerintah bisa mendampingi. Yang kabupaten kota bisa didampingi provinsi, yang provinsi bisa didampingi pusat. Atau pusat juga bisa mendampingi bersama-sama. Atau kita partnering. Mengajak kampus, mengajak lembaga riset, mengajak perusahaan untuk mendampingi pada sektor atau subsektor tertentu. Sehingga nanti pemerataan akan makin lebih banyak dan kemudian gapnya makin didekatkan. Oke, jadi itu ya, membedakan pemerataan bukan berarti sama tapi proporsional. Proporsional. Oke, kita ambil satu topik lagi Pak. Masih ada waktu? Masih adakah? Oh, masih ada. Masih ada satu lagi. Oke, baik. Ini topik kita yang terakhir yaitu soal ketahanan pangan. Ketahanan pangan ya Pak ya. Yaitu soalnya kita tahu ya Pak bahwa sekarang ini kan kita menghadapi perubahan iklim. Jadi kemudian banyak sekali negara-negara yang menahan ekspornya untuk bahan pangannya untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Nah, kita akan tahu Pak bahwa Indonesia itu masih ada impor, misalnya beras gitu ya. Itu bagaimana nanti strategi ke depannya untuk bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri kita? Mungkin diksinya dinaikkan dikit. Tidak hanya tahan tapi daulat. Maksudnya gimana tuh nanti? Oke, kalau daulat kita menentukan sendiri. Kalau menentukan sendiri,
Mungkin impor beras perlu untuk beras jenis khusus, kesehatan, untuk kebutuhan restoran. Tapi beras yang jenis umum, saya kira bisa dicukupi dari kita. Yang kedua, berapa orang sekarang yang tidak makan beras? Karena takut gula, ya enggak? Mereka mulai mengurangi. Sudah mulai ada yang makan porang. Kalau di Papua, di Indonesia Timur banyak sekali orang yang makan sagu. Nah, kalau kita lihat kemarin saya ke Papua dikasih suguhan papeda. Papeda. Makanlah papeda, makanlah sagu, makanlah jagung, makanlah singkong, makanlah umbi-umbian, dan makanlah beras. Maka kita yang paling tahan, Mbak. Karena kita bisa berdaulat. Ada laut kita banyak, ada daratan kita banyak. Tapi itu semua bisa kita lakukan harus terukur. Apa itu? Satu, data pertanian kita. Ada dua cara. Anda boleh pada berbasis lahan atau manusia. Kalau berbasis lahan, maka kita tahu siapa pemilik lahannya, ada di mana lahannya, tanam apa, kapan. Kalau itu kemudian kita masukkan sistem teknologi informasi, maka akan terdata betul, terbaca betul, jumlah petani itu ada jumlahnya sekian. Mereka akan terbagi di perkebunan, di pertanian, ya, dan pertanian nanti ada macam-macam. Mungkin pertanian pangan, ada horti dan sebagainya. Ya. Ketika kemudian ini terpetakan dengan baik, kita gunakan teknologi, kita masukkan teknologi digital, iklim, sistem irigasi, saprodi, saprotan, proses mekanisasi yang ada di dalam sampai off taker. Kalau kemudian, ya kita sudah pengalaman bertani lama ya, memasukkan ini dalam sistem digitalisasi yang terkontrol betul, rasa-rasanya semua akan bisa mengukur dan memproyeksi. Apakah kemudian juga ikut mungkin mengembalikan roh Indonesia sebagai negara agraris? Harus. Ini pertanyaan bagus. Harus. Karena itu basic yang utama. Kenapa kita melompat tinggi-tinggi sementara kita punya kemampuan yang hebat? Matahari kita tiap hari bikin kita panas sampai gosong. Itu tidak didapatkan oleh negara lain. Artinya dalam area yang tropis itu banyak sekali kekayaan. Maka kalau seluruh komoditas itu kita identifikasi, pemerintah memberikan treatment, apakah kemudian tadi subsidi di depan, apakah kemudian dari prosesnya, apakah kemudian subsidi harga, dan proteksi produk pertanian kita. Maka saya sampaikan, bulognya mesti dikembalikan pada fungsi awal. Mengendalikan seluruh bahan pokok. Kan ini tidak hanya sekedar kita nggak berproduksi kan Mbak, tapi bagaimana kita mengelola dan mendistribusi kan. Maka bulog kemudian menjadi instrumen pemerintah yang sangat penting untuk kita tugaskan melakukan kendali-kendali itu. Kendali-kendali ya, jadi bukan dikendalikan oleh para mafia ya? Nah kalau tidak, kita akan dikendalikan yang lain Mbak. Karena apa? Berarti nanti bisa dong, berani dong untuk tidak ada lagi mafia-mafia pangan. Kita dulu ketakutan karena ada EGGI. Kemudian Michel Kamdesu menungguin begini dan Pak Harto waktu itu tanda tangan menunduk. Dan itu gambar menjadi sangat visualnya itu betul-betul menjadi dramatic vision yang muncul pada saat itu dan ternyata liberalisasi seluruh pangan yang ada. Nggak boleh Mbak, urusan rakyat nggak boleh diliberalisasi. Ini perut rakyat nih, perut rakyat. Maka Bung Karno itu pernah menuliskan di prasasti kalau nggak salah pada saat pendirian IPB. Soal pangan dan pertanian adalah soal hidup matinya bangsa. Daulat buat saya itu. Okay. Dan itulah dengan mekanisasi, itulah dengan bantuan ya saya sudah berkeliling. Hari ini keluhan masyarakat Mbak, satu pupuk mahal, obat mahal, panen murah. Inilah kemudian proteksi. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Kita siapkan. Oke, pupuknya kalau kurang, ada dua cara. Satu, bangun pabrik pupuk. Yang kedua, kita mesti geser ke organik. Dan itu teknologi baru. Wah Mbak, anak-anak muda hebat-hebat itu. Oke, nah ngomong-ngomongin anak muda Pak, kita sudahi segmen ini. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan dengarkan suara anak muda yang akan bertanya langsung kepada Pak Ganjar. Ya, tetaplah bersama kami di Sang Kandidat. Yes!
Jangan sembarangan ya kamu ya, ha? Coba ini buktinya. Lihat. Alah, itu cuma berita hoax. Jangan dipercaya. Penghitungan suara juga belum. Kok sudah ada pengumumannya? Halo? Ya. Penyebar hoax bisa dipenjara loh. Ayo, pemilih cerdas, lawan hoax. Semua gara-gara kalian. Sabar Mak Calegku. Biar silaturahmi ndak putus, pinjem dulu 100. Anda kembali bersama kami di program Sang Kandidat. Kita akan berdialog kembali dengan Bapak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, sekarang kita akan dengarkan suara generasi muda yang kami saring ya, yang akan bertanya langsung kepada Bapak terkait isu-isu yang mereka alami saat ini. Kita akan dengarkan pertanyaan pertama. Jika terpilih sebagai presiden, tindakan seperti apa yang akan Bapak ambil dalam meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia dan memanfaatkan sumber daya alam yang kami miliki secara maksimal? Iya, berarti bicara soal bagaimana meningkatkan SDM dan SDA di Indonesia ya Pak ya. Karena kita tahu nih Pak, salah satu misinya adalah mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari. Nah mungkin bisa dikaitkan nanti kalau dengan pertanyaan tadi itu apa konkretnya nanti? Akses sekolah mudah. Dan saya kira wajib belajar 12 tahun itu mesti gratis, benar-benar gratis. Terus sekarang kan juga udah. Belum. Mungkin di beberapa daerah sudah sampai 12 tahun, tapi beberapa yang lain masih 9 tahun, maka 12 tahun. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang mampu untuk bisa sekolah. Maka program kami, penurunan kemiskinan juga harus sistematis. Apa itu? 1 keluarga miskin 1 sarjana. Udah, aksesnya banyak. 1 keluarga miskin 1 sarjana. Oke, berarti nanti bagaimana itu pengecekannya? Tidak terlalu sulit, ya. Kita kan punya data kemiskinan, kita ambil saja. Maka cara kita memberikan bantuan kepada mereka keluarga miskin itu satu aja Mbak, pakai KTP elektronik. Di KTP itu digunakan untuk data apapun, buat bantuan apapun. Kan itu ada chipnya itu. Nah kita optimalkan saja sehingga tidak perlu yang lain. Maka cara membaca kita lebih gampang, pemberian bantuannya juga akan lebih presisi. Yang kedua, riset kita mesti dikembangkan. Maka kalau kemarin ketemu dengan para peneliti, Pak Ganjar, anggaran riset kita terlalu kecil. Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Anggarannya bagaimana nantinya tuh? Kalau 1% dari GDP saja, Mbak, mereka akan bisa bekerja. Maka inilah yang menurut saya mesti kita kasih penugasan kepada mereka. Kampus, perusahaan, ya, lembaga riset, sehingga mereka bisa kolaborasi untuk menyelesaikan tadi. Ya, sumber daya alam. Sumber daya alamnya jangan dieksploitasi dengan begitu saja, mesti dipertimbangkan dan dimitigasi agar tidak terjadi kerusakan yang parah. Maka pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development-nya mesti diperhatikan betul. Dan nilai tambah, Mbak. Ya kalau kita ekspor, mohon maaf nih ya, material tok, mentah raw material, maka pasti kita akan rugi, lingkungannya rusak. Tapi kalau kemudian sekarang proses hilirisasi dilakukan, maka hilirisasi itu masih di middle nih. End produknya mesti diteruskan. Maka menuntaskan hilirisasi di berbagai sektor, mineral, kayak kelautan, kayak perkebunan, termasuk industri digital, itu menurut saya menjadi penting. Dan SDM inilah yang kemudian mesti kita kembangkan. Akses pendidikan gampang, kreatif hub mesti dibuat, maka mereka yang masih berproses sekolah, biarkan melalui jalur pendidikan. Tapi yang sudah selesai, anak-anak kreatif, kasih kreatif hub. Itu menjadi titik perjumpaan mereka untuk berkolaborasi. Itulah solusi di antara mereka. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan pertama. Selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan berikutnya. Jika Bapak terpilih nanti, bagaimana cara penanggulangan Bapak ini untuk kemacetan di Jakarta dan polusi juga terutama? Kemacetan dan polusi ya Pak ya tadi pertanyaannya. Nah kita juga tahu nih ada misi salah satunya di pasangan Capres Ganjar Mahfud ini mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Nah
Kalau dikaitkan dengan permasalahan tadi, bagaimana nanti realisasinya? Kalau kita bicara tentang polusinya, ini menjadi problem global. Apakah itu di Kyoto Protocol, apakah di Paris Agreement, besok akan ada COP yang ada di COP di mana? Dubai, begitu ya. Semua punya perhatian. Dan negara-negara akan ditagih itu komitmennya. Nah, kita mesti menyiapkan transisi energi menuju energi yang lebih hijau. Energi lebih hijau itu sudah kita hitung. Kalau kemudian kita menggunakan potensi yang ada di Indonesia, kira-kira kita butuh 1.300-an triliun untuk investasi. Artinya apa? Banyak potensi bisnis masuk, banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, kira-kira 3,7 juta yang akan terserap, maka kita mesti menyiapkan. Sambil kita membereskan persoalan-persoalan tadi. Deforestasinya dikurangi, terus kemudian semua hal yang mencemari dikurangi, umpama nih, listrik paling gede ya. Listrik paling gede. Selama ini kan PLTU-nya coal base gitu ya. Kenapa tidak pakai sumber daya air yang kita miliki? Kita sudah punya banyak nih. Nah, yang berbasis batu bara ini mulai digeser. Gasnya kita optimalkan dong. Maka gasifikasinya mesti dilakukan. Eksplorasinya diteruskan dong. Di remote area kita bisa menggunakan energi-energi yang lebih hijau. Umpama panel surya, umpama angin, umpama geothermal. Waktu saya di Jawa Tengah ada potensi-potensi geothermal yang tinggi. Dia yang sudah jalan, di Gunung Lawu belum jalan, masyarakat protes. Di Gunung Slamet sekarang ongoing, masyarakat juga protes. Artinya edukasi mesti dilakukan. Ini lebih hijau, kita memiliki gitu ya. Sehingga ini akan bisa mengurangi polusi kelak kemudian hari. Itu butuh waktu yang panjang, tapi butuh juga bantuan dari kawan-kawan dan partisipasi masyarakat. Juga termasuk ekonomi sirkular. Untuk mengurangi polusi yang ada gitu. Iya, nah salah satu yang menjadi kendala untuk menerapkan proses atau konsep seperti ini adalah kembali lagi soal anggaran. Ya kan, kita tahu misalnya kemarin pada saat G20 itu ada misalnya penandatanganan soal JETP gitu ya, Just Energy Transition Partnership itu, tapi ternyata sampai dengan saat ini belum maksimal perjalanannya karena mereka belum bisa mewujudkan janji investasinya. Nah itu ke depan bagaimana dengan Indonesia? Makanya ini investasi tinggi, punya cita-cita. Teknologinya juga belum advance sekali. Beberapa teknologi yang di negara yang sudah punya agak maju, mulai dipakai oleh banyak negara lain. Kita punya, umpama baterai. Nikel kemudian dihilirisasi, harus sampai end product, tuntaskan hilirisasi itu. Kita siapkan SDM-nya, kalau belum bisa, kita kolaborasi. Kalau itu bisa, maka masuklah pada sistem transportasi. Maka transportasinya kemudian tidak mencemari. Oh iya, tadi ada pertanyaan kemacetannya. Kemacetannya kalau kemudian nanti ibu kotanya pindah, akan terurai itu. Akan terurai. Yang kedua, transportasinya mesti massal. Transportasi massal adalah transportasi publik. Maka saya senang umpama kayak Jakarta ya sudah ada MRT, sudah ada subway di sana ya, LRT, aduh banyak sekali lah. Tapi itu Jakarta ya. Dan kemudian kita butuh di kota-kota besar lain untuk interkoneksi yang menggunakan transportasi massal. Kalau itu baik semua naik. Tapi kalau itu jelek orang nggak mau. Nah hari ini kita sudah menunjukkan kelas yang cukup baik pada soal itu, maka disinilah kemudian mesti kita teruskan. Tapi mesti butuh didukung. Karena kadang-kadang Mbak orang naik transportasi umum, nggak punya mobil ya. Terus kemudian itu menjadi baperan gitu. Oh dianggap miskin kita gitu. Padahal sekarang di negara maju orang yang kaya saja sudah terbiasa naik transportasi umum karena merasa nyaman. Maka itu kemacetan akan bisa direduce gitu. Tapi pusat pertumbuhan ekonomi ya harus tersebar tadi loh yang gap. Pertanyaan Mbak Feller yang pertama tadi, gap-gapnya itu mesti diciptakan. Kalau pusat pertumbuhan ekonomi muncul di banyak daerah, orang nggak akan ke Jakarta. Dia cukup bisa bekerja di sana. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaan berikutnya. Sekiranya strategi yang Bapak ambil untuk memerangi korupsi dan berbagai kasus yang merugikan perekonomian masyarakat. Iya, ini soal korupsi. Seneng saya yang nanya anak muda nih. Iya, makanya Pak, karena kan ini kan pemilih yang mayoritas nanti ya. Ternyata isu-isu ini menjadi hal-hal yang mereka perhatikan, termasuk supremasi hukum yang ada di dalam visi misinya Ganjar Mahfud juga. Betul. Apa kemudian langkah konkretnya? Inline ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah regulasi, kita review. Kalau regulasi sudah baik, maka kita pastikan sistem dan kelembagaan yang mengelola ini juga baik. APH, aparat penegak hukum. Yang ketiga adalah memilih aktor. Begitu ini sudah terlaksana kok belum baik, ini pemimpinnya harus tanggung jawab. Memberikan contoh, teladan itu yang paling baik. Boleh cerita praktek ya Mbak ya? Boleh, gimana maksudnya? Ini waktu saya jadi gubernur nih. Kebetulan tagline saya itu
tidak korupsi, tidak menipu. Bahasa Jawanya itu mboten korupsi, mboten ngapusi. Value itu kita dorong, maka apa yang mesti dikerjakan? Satu, digitalisasi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mengurangi perjumpaan orang dengan orang, tapi pemimpinnya mengawal. Maka dashboard saya tiap hari membaca itu. Bagaimana pelaksanaannya sesuai atau tidak dan seterusnya. Setelah digitalisasi dilakukan, value yang kita berikan. Nah, value ini Mbak harus dengan contoh. Maka kalau kemudian ada anggota kita, pegawai kita, value-nya ditabrak, maka harus ada ketegasan. Sorry bro, Anda saya copot besok pagi. Maaf, tidak ada tawar-menawar. Ketegasan yang mesti dimunculkan. Nah, kalau contoh sudah ada, sistem kelembagaan regulasi aktornya sudah bagus, nah perlu dikawal. Media mengawal, civil society mengawal. Dan kalau kemudian tidak beres, lemparkan pada pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi harus ambil keputusan. Makanya akan berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik itulah yang akan mempermudah. Maka bagaimana kontrol masyarakat bisa dilakukan? Saya punya contoh kecil, Mbak. Setelah praktek mboten korupsi, mboten mengapusi menggunakan sistem elektronik, contoh punishment, ya ribetnya juga banyak sih. Bagaimana komplain publik itu bisa sampai kepada pemerintah langsung. Waktu itu saya buat aplikasi namanya Lapor Gub. Rasanya ini penting untuk ditingkatkan menjadi government super apps, Lapor Press. Sehingga kalau Lapor Press dengan artificial intelligence kita bisa, mana yang bisa kita jawab langsung, mana yang harus diteruskan. Itu yakin bisa diselesaikan semuanya, karena kan berarti ada 200 juta lebih orang yang mungkin akan langsung lapor permasalahannya. Hanya kemauan yang bisa menyelesaikan, Mbak. Karena saya praktek 10 tahun jadi gubernur, ternyata laporan masyarakat itu merubah birokrasi, mereform birokrasi dengan sendirinya. Maaf Mbak, ketika menjadi pejabat, sekarang seluruh peralatan teknologi komunikasi sangat gampang, orang bisa merekam setiap saat. Maka seluruh publik itu menjadi watchdog-nya, menjadi CCTV-nya untuk mengontrol pemerintah. Nggak boleh main-main. Maka saya punya dashboard. Bagaimana cara kita membagi 270 juta kalau ada laporan? Artificial intelligence bisa membagi. Ini pusat, ini provinsi, ini kabupaten, ini desa. Sudah? Di-split lagi, ini dinas itu, dinas ini. Terus kemudian feedback-nya apa? Dibaca. Begitu tidak ada, manusianya turun tangan. Kamu belum selesaikan ya? Latihan saya Mbak dulu. Ketika kawan-kawan saya di pemerintah Jawa Tengah itu punya semangat anti korupsi, maka kita mintakan mereka punya akun medsos. Jadi di medsos kalau baik dipuji, kalau jelek digebukin, dibully. Dan akhirnya apa? Dia merubah diri. Bagaimana cara merespon? Saya kasih waktu 2 kali 24 jam untuk latihan. Sekarang Mbak, 1 kali 24 jam. Anda tahu improve-nya? Ada yang sampai jam, akhirnya bahkan menit. Mereka menyelesaikan itu. Jadi ini bukan cerita begitu saja. 10 tahun saya membuat semacam eksperimen soal ini. Ternyata itu bisa merubah birokrasi sehingga mencegah KKN tadi. Oke, baik. Terima kasih Bang sudah menjawab pertanyaan dari generasi muda. Nanti kita akan lanjutkan dialog kita dengan membahas isu-isu terkini seputar Pilpres 2024. Aparatur sipil negara harus netral di tahun politik 2024. Dilarang foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pose-pose jari yang dilarang untuk ASN. Pose yang diperbolehkan untuk ASN. Gaya dengan tangan mengepal. Gaya meletakkan tangan di dada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ini dia program baru jelang pemilu di TVRI. Membahas hal yang sedang viral, bisa dibawa santai kalau di sini. Bersama para bintang tamu ternama.
Kamu bakal dapat banyak cerita dan informasi yang mengedukasi. Ajak netizen boleh? Ya, harus nonton demi konten. Iya. Yes, setiap hari Senin jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Ya, terima kasih kembali bersama kami pemirsa. Tadi kita sudah membahas tentang visi misi dari Capres Ganjar Pranowo. Kini kita akan membahas tentang isu-isu terkini yang beredar seputar Pilpres 2024. Nah, yang pertama ini kita akan lihat bersama bagaimana salah satu statement dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Oke, itu tadi adalah beberapa cuplikan yang kita bisa lihat bersama terkait dengan pernyataan Megawati Soekarno Putri tadi, antaranya soal bahwa adanya intimidasi menjelang pemilu 2024 ini dinyatakan saat Rakornas Relawan Ganjar Mahfud. Nah, emang seberapa besar intimidasi yang dirasakan sih, Pak? Sebenarnya kami berkomunikasi dengan masyarakat ya, dengan pendukung, dengan kawan-kawan partai pengusung gitu. Indikator pertama dulu yang mengejutkan kami adalah pencopotan baliho Ganjar Mahfud, yang agak rame di Bali, pada saat berkunjung di Sumatera Utara. Kami juga koreksi kok. Saya sampaikan kepada para pengusung, para relawan bahwa kalau kita pasang yang benar ya, yang benar sehingga tidak melanggar aturan. Sebab kalau salah harus dihukum. Ya. Tapi ketika kemudian ada gambar yang lebih banyak, kenapa yang dicopot punya kami? Itu satu. Dua. Ada tim sukses kami, kebetulan wartawan juga. Kemudian dia menyampaikan sesuatu, wah, dia diintimidasi, kemudian diperiksa dan sebagainya. Oke. Ada juga poster. Apa nih? Ya, ada poster yang kemudian dia ditelepon, ya, wah saya dipersoalkan bisnis saya dan sebagainya. Itu muncul. Ada laporan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, para kades diperiksa. Ya. Padahal dulu Pak Jokowi sudah menyampaikan, Pak Presiden menyampaikan selama pemilu tidak boleh ada yang main-main begitu. Nah, inilah cerita-cerita yang akumulatif, ya, akumulatif muncul di kita sehingga Ibu Mega akhirnya menyampaikan itu. Ibu Mega ini kan biasanya diam. Artinya kalau sudah seperti itu, maka ini serius begitu. Agar kemudian semuanya bisa berjalan sesuai dengan track, dengan rel dan jurdil, semua berperan sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi gitu. Intimidasi ini lebih kepada tim ses ya? Ada tim ses, ada apa partai, ada. Kalau yang langsung kepada Pak Ganjar sendiri ada yang pernah dirasakan nggak ada intimidasi seperti itu? Kalau saya secara psikologis ya itu aja, cerita-cerita tentang oh saya mau ke sana balihonya dicopot. Itu pas apa di Bali dan di. Jengkel dong, sedih, marah? Enggak, saya biasa aja. Oh, biasa aja. Saya merasakan apa kontestasi ini kan sudah lama. Jadi tim sukses Capres kan sudah 4 kali. Ya, saya Mega Hasim, Mega Prabowo, Jokowi JK, Jokowi Ma'ruf gitu. Saya ikutin terus. Saya kampanye juga untuk diri saya sendiri, jadi gubernur 2 kali. Untuk pilkada udah banyak kali. Jadi proses-proses itu biasa buat saya. Tinggal kemudian ya kita kembalikan pada track saja. Oh melanggar hukum, yuk kita datang yuk. Pama Komisi 3 memanggil penegak hukum, menurut saya itu bagus itu. Oke, jadi tetap berani walaupun ada intimidasi nggak masalah ya? Oh buat saya ini menaikkan adrenalin politik ya. Makin bersemangat saya. Semakin ditantang semakin semangat. Oh iya, karena gitu. ini agenda reformasi yang mesti dikawal, jangan dikhianati. Maka saya bilang kalau kita udah betul di depan ada yang halang-halangi tabrak. Oke, nah ini juga ada yang menarik Pak. Salah satu statement Pak Ganjar waktu dialog di Makassar ya. Kita akan ikuti dulu cuplikannya berikut ini pemirsa. Hukum hak asasi manusia yang tadi mendengar singgung ya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira
Hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang jenengan singgung sebagian di antara. Ya, dengan kasus ini jeblok. Poinnya, jeblok. Kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Kenapa 5 skornya? Karena ada kasus dan menjadi perhatian publik. Bahkan Kasus yang mana nih? Banyak kasusnya. di MK kan? Di MK, oke. Yang lain ya saya ceritakan tadi. Penurunan baliho, terus kemudian orang mulai dipersoalkan, orang mulai diperiksa. Fair nggak? Dan Mas Ujang menanyakan kepada saya, Mas Ganjar, dengan kasus-kasus itu, ya dengan kasus ini skornya turun. Tapi ini ada yang menarik ya, hasil Litbang Kompas menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah di bidang penegakan hukum naik malah. Coba boleh ditampilkan nggak hasil Litbang Kompas itu kapan? Nah, mungkin menurut Anda ini bukan pada saat ini? Tampilkan aja kalau ada. Maka kita saling konfirmasi. Hari ini yang saya punya, saya lupa baca, tapi kalau nanti di googling saya kira ada, sekarang turun. Sekarang turun? Ya, maksud saya kejadian-kejadian ini menurut saya dan saya meyakini tidak mungkin tidak turun kepercayaan publik. Apalagi dalam proses penegakan hukum, dalam kasus penegakan hukum. Setelah kejadian di MK itu semua berbicara kok Mbak. Emang yang berbicara masyarakat sipil? Emang yang berbicara kita-kita yang punya kepentingan seolah-olah bertabrakan? Tidak, seluruh dunia berbicara. Dunia. Silakan baca media-media asing, semua mengomentari soal ini. Apakah itu sebuah pertunjukan yang baik? Saya Mbak, posisi saya dan Pak Mahfud itu jelas. Kalau itu baik, kita akan bicara baik. Saya ini orang yang melaksanakan tugas-tugas proyek strategis nasional. Dulu saya pernah di demo umpama isu semen Rembang. Itu proyek nasional. BUMN. Kita bereskan. Wadas itu proyek bendungan besar. Proyek nasional. Saya ambil alih. Karena nggak selesai-selesai. Saya digebukin untuk suksesnya program itu. Jadi semua yang harus kita sukseskan dalam tugas saya harus sukseskan. Tapi ketika kemudian ada yang tidak benar, kita harus berani mengkritik. Harus berani mengkritik. Kalau Anda masih cukup objektif. Tapi kalau Anda membebek, Anda takut, Anda tidak bersuara, dan Anda akan diam saja ketika melihat sesuatu yang tidak benar di depan Anda. Oke. Jadi bisa dibilang kalau nanti terpilih, skornya 10 dong ya? Bagus. 10 terlalu sempurna. 10 sempurna. Ini berapa? Ya, 8 itu udah bagus. 8 udah bagus. Kalau menuju 9, itu sudah sempurna. Okay. Karena pasti ada kasus. Tidak mungkin kita melakukan ketika regulasi tidak ditaati, ketika sistem dan kelembagaannya tidak berjalan dengan baik, dan ketika aktornya sak karepe dhewe, jalan semau-mau dia, gitu. Oke. Nah, yang menarik lain nih Pak Ganjar, setelah beberapa lama hasil survei itu ada juga yang menarik ya soal elektabilitas paslon. Ya. Ternyata dengan seringnya kubu Ganjar Mahfud ini mengangkat isu-isu yang tadi terkait dengan MK dan lainnya dianggap menyerang paslon tertentu, sehingga akhirnya sekarang dianggap ataupun nilai kepuasannya ataupun proyeksi pemilihannya menurun. Dan kita akan lihat bersama pemirsa yang dileviti dari hasil survei dari IPO dan LSI.
Iya, itu tadi hasil survei yang baru-baru dilaksanakan. Yang menarik tadi soal bahwa ternyata ada kecenderungan untuk paslon Ganjar Mahfud menurun, lalu kemudian disalib oleh paslon Anies dan Imin ya. Yang tadi bahkan di IPO malah mereka lebih tinggi daripada pasangan calon nomor urut 3 ini. Menurut Anda ini pertanda apa? Pertanda bahwa hasil survei beda-beda. Jadi belum tentu benar. Oh, saya menghormati seluruh hasil survei beserta metode dan metodologinya. Ada ilmu namanya penggaraman. Sehingga ketika satu sampel akan diambil oleh para pollster, sampelnya sama nggak? Kalau sampel ini sudah digarap terus diambil, pasti suaranya akan sama. Maka akan jauh menarik ketika kemudian banyak poster dan mereka kredibel semua ditaruh. Saya kira hasilnya akan beda-beda semua. Maka tugas kami membaca data itu, menghormati data itu. Kalau kemudian kita melihat dari sisi cara berpikir positif, oh saya kurang, oke, maka kita harus bekerja lebih keras. Nggak usah baper, biasa saja. Kita kan punya polling. Kita punya kontrol sistem yang bisa kita pakai, tidak seburuk itu. Maka saya bilang, nggak apa-apa, tetap kita hormati. Justru hal positif buat kita adalah, oke, kita turun. Kita harus naik lagi. Harus naik lagi. Dan tidak boleh ragu. Kalau ada yang salah, katakan salah. Kalau benar, katakan itu benar. Sehingga publik akan diedukasi, tidak hanya sekedar dengan gimmick nanti, tapi dengan sebuah pendidikan yang cerdas untuk bisa melakukan itu. Dan tugas kami satu, kalau melihat peta seperti itu, mari seluruh pengusung dan relawan, dekatilah rakyat dan jelaskan sedetail-detailnya. Itu akan merubah semuanya. Oke, tadi sempat menyebut soal gimmick ya. Yang menarik itu sekarang kan dijadikan salah satu cara untuk menggait perhatian dari kalangan muda. Kalau misalnya yang lain-lain kan mereka sudah punya gimmicknya masing-masing. Kalau Pak Ganjar apa ya kira-kira? Saya menggunakan yang umum-umum saja ya, karena biasanya based on isu. Jadi kalau kami ketemu dengan mereka yang butuh akses pendidikan ya, oke, keluarga miskin, mari kita berdayakan mereka. Kalau Anda di keluarga Anda, satu orang saya jadikan sarjana dengan beasiswa negara, pasti kamu akan mau. Kemarin di Papua, kita ketemu kalau satu desa dengan satu fasilitas kesehatan yang ada di sana dan satu tenaga kesehatan di sana, sempurnanya adalah puskesmas dan satu dokter. Di bawah itu kita bisa menurunkan grade satu pustu, satu nakes, atau rumah kesehatan apapun. Maka akses itu akan jauh lebih baik. Ya, tapi mungkin salah satu kelemahan dari metode atau strategi seperti ini jadi akhirnya terlalu melebur dengan berbagai kegiatan sehingga akhirnya tidak ada yang menjadi ciri khas. Tidak apa-apa. Jangan pernah takut dengan ciri khas karena saya sudah mendengarkan anak muda ada yang tersinggung. Mereka menyampaikan, kami ini cerdas. Kami ini punya mimpi. Maka kami jangan dikasih hanya sekedar gimmick-gimmick konyol gitu. Wow, saya kaget gitu. Maka apa? Sudahlah, berjumpalah dengan mereka. Berikan kepada mereka bahwa Anda akan menjadi pemimpin kelak. Dan Anda akan mendapatkan yang Anda harapkan. Clear? Ketika kemudian tidak menarik, itu soal urusan yang lain dan intensitas kita dan cara kita nanti berkomunikasi dengan mereka. Oke, dulu kan Pak Ganjar sering ya mencitrakan atau menggunakan sosial media itu untuk memperlihatkan seorang Ganjar yang muda, yang rajin olahraga. Sekarang nggak terlalu ditonjolkan gitu, atau mungkin ada strategi yang berubah tadi terkait dengan bahwa kita sudah melebur saja dengan isu. Oh bukan, saya bukan mencitrakan, Mbak. Kalau saya mengupload itu hanya kegiatan harian yang saya upload. Jadi sedang tidak membangun citra. Nah ini kadang-kadang dibacanya sama orang lain, oh lagi pencitraan, enggak. Saya, istri saya suka olahraga. Jadi kami ini runner, kami ini cyclist, kami ini memang gila olahraga. Karena itu penting untuk investasi tubuh kita. Maka kita ajak semua, ayo olahraga. Dan itu contoh. Ya. Dulu kita upload, hampir tiap hari. Saya ketemu masyarakat. Jadi kalau saya lari, jalan sehat, masuk ke ganggang, saya ketemu masyarakat. Sebenarnya saya mau tonjolkan, satu, ayo olahraga yuk. Sapalah masyarakat yuk, kamu akan tahu persoalan yang ada di sana. Syukur-syukur kamu pejabat, kamu akan menyelesaikan. Jadi konteksnya itu. Kalau sekarang enggak, sekarang iya.
Cuman kemarin sama teman-teman, ya sekarang lebih banyak dialognya gitu. Olahraganya kok nggak di-upload ya, saya bilang gitu. Oke, jadi Nggak masih apa-apa. ya, tapi memang mungkin belum terlalu ditonjolkan. Iya. Oke, baik. Ya, kita ada waktu untuk sedikit Bapak memberikan closing statement sebelum kita tutup dialog ini. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemilih nantinya supaya bisa memenangkan pasangan Ganjar dan Mahfud? Masa depan ini yang menentukan kita semuanya. Anak muda lah yang kemudian bisa memberikan kekuatan sekaligus harapan pada bangsa ini. Terlibatlah, ikutlah secara aktif, dan pilihlah wakilmu yang kamu sukai. Salah satunya kami tadi berbicara untuk kalian. Dan seluruh rakyat Indonesia, kita kawal pemilu ini agar demokrasi menjadi jauh lebih baik. Salam untuk semuanya. Gini. Waduh. Itu salam baru kayaknya ya itu ya? Nomor 3. Nomor 3, oke. Ya, baik. Bang Ganjar, terima kasih sudah bersama kami pada hari ini. Kita banyak mendengarkan visi misi dari Bapak Ganjar Pranowo terkait nanti bagaimana akan menjalankannya jika terpilih sebagai Presiden Indonesia ke depannya. Dan tentunya pemirsa tetaplah bersama kami di Sang Kandidat. Kami akan menghadirkan kembali dialog dengan berbagai capres dan cawapres lainnya tentunya hanya di TVRI. Akhirnya saya Valerina Daniel, terima kasih sudah bersama kami. Selamat siang dan sampai jumpa.